Kali ini di hari Kamis tanggal 5 Sya'ban 1445 Hijriah yang bertepatan dengan 15 Februari 2024 Masehi. Dan di tengah-tengah kita alhamdulillah sudah ada guru kita Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA. Nah, kepada para jamaah, Ana bacakan beberapa adab kajian online. Mohon kepada para peserta bisa memute-kan audio selama kajian berlangsung, dan para akhwat bisa menonaktifkan videonya. Dan selama kajian berlangsung, kita usahakan menyimak dan tidak sibuk dengan kegiatan sendiri. Ikat ilmu dengan catatan, dan pertanyaan boleh nanti secara langsung dengan raise hand atau mengetikkan di kolom chat. Dan kita ikhlaskan niat kita semata untuk mencari ilmu agama dan mencari ridho Allah Ta'ala. Lalu kita berdoa agar Allah Ta'ala memudahkan kita dalam memahami ilmu agama ini. Dan kajian ini kami tayangkan live di channel YouTube kami, dan juga kajian-kajian yang telah lalu bisa disimak kembali di channel YouTube kami. Dan para jamaah kita berdoa semoga Allah sampaikan umur kita kepada bulan Ramadan dan Allah sampaikan bulan Ramadan kepada kita. Baik Ustadz, tidak berpanjang lebar lagi, Ana persilahkan kepada Ustadz Syafiq. Tafadhol mashkura Ustadz. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Tuhan semesta alam, pemilik jagat raya ini. Dialah yang menciptakan, dialah yang mengatur. Dia menerbitkan matahari di timur, menenggelamkan di barat. Dialah yang membuat ikan-ikan di lautan hidup, dipancing, dijala oleh para nelayan, dibawa ke daratan, dijual, dibeli manusia. Semua yang terjadi dalam kehidupan ini, yang baik dan yang buruk, adalah berdasarkan kehendak Sang Pencipta. Tapi tidak semua yang Allah kehendaki itu baik. Allah menghendaki kekufuran terjadi. Allah menghendaki syaitan itu ada. Tapi Allah membenci kekufuran dan melaknat syaitan. Hanya kepada Allah kita meminta pertolongan dalam urusan dunia kita, apalagi urusan agama kita. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk penghulu para utusan Allah, untuk yang termulia di antara rasul-rasul dan para nabi, yang kalau semua nabi ditimbang dengan nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau akan lebih berat dari semua nabi yang ada. Semoga salat bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah. Tadi selesai sholat zuhur, kita mensolatin jenazah. Jenazah kerabat yang harus pergi meninggalkan dunia ini sebelum Ramadan itu tiba. Dan sepertinya tidak sedikit yang meninggal dunia di tahun ini, dari kerabat, handai taulan, dan sahabat. Tapi itulah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Kita tidak pernah tahu apakah besok kita masih dapat melihat mentari itu terbit. Apalagi 25 hari lagi Ramadan. Tapi seorang muslim hendaklah senantiasa berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla
Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Warzuqna siyamahu wa qiyamahu, dan merizkikan kepada kami, karuniakan kepada kami untuk bisa menjalankan puasa di bulan Ramadan, sholat malam di bulan Ramadan. Karena apa beda kita dengan 8 miliar manusia yang kalau semuanya hidup sampai bulan Ramadan, atau 7,5 miliar hidup sampai bulan Ramadan, semuanya berada di bulan Ramadan. Apa beda kita dengan orang-orang kafir? Mereka sama-sama memasuki bulan Ramadan. Bedanya, kenapa dan ada apa dan untuk apa Ramadan Allah hadirkan buat kita. Ada yang berpikir bahwa Ramadan, ya puasa, itu sudah rutinitas yang kita lakukan. Kebiasaan yang terus berlanjut tatkala kita hidup. Ada yang berpuasa karena ingin sehat. Dia berpikir karena secara medis ternyata puasa itu menjadi salah satu terapi pengobatan, penyembuhan untuk berbagai macam penyakit, untuk mengembalikan sel-sel manusia yang sudah rap, yang sudah mati mungkin, atau yang sudah tua. Ada yang memang tidak puasa karena mungkin dia berpikir puasa itu menyusahkan, merepotkan. Hadirnya bulan Ramadan buat dia adalah petaka. Karena ada banyak batasan-batasan yang harus dia menahan diri di situ. Dan ada yang memang menanti bulan Ramadan. Kenapa dia menanti bulan Ramadan? Kenapa dia mempersiapkan diri untuk Ramadan? Karena dia tahu dia adalah budak. Dia tahu bahwa seluruh umat manusia diciptakan untuk satu tujuan. Dia yakin bahwa dunia ini tidak akan lama. Yang sehat nunggu sakit, yang kecil nunggu besar, yang besar nunggu tua. Yang miskin nunggu kaya, yang kaya nunggu miskin. Yang hidup nunggu mati. Yang mati nunggu kiamat dibangkitkan. Kita sedang tidak dalam kehidupan yang sebenarnya. Kita sedang berada di tempat transit. Di sini ada aturan yang harus dijalankan. Yang kau makan, yang kau minum, yang kau pakai dari tubuhmu, itu ada perhitungannya. Bukan pemerintah yang memberikan kedua tangan kepada kita. Bukan pemerintah yang memberikan kedua mata buat kita. Kedua kaki buat kita. Kedua bibir, lisan, jantung, hati. Enggak. Maka di sini manusia yang yakin bahwa dia akan dibangkitkan kembali, bahwa akan ada kehidupan yang sebenarnya, yang kekal dan abadi, dia akan mempersiapkan diri. Makanya kalau bicara masa depan, nggak ada masa depan buat Indonesia. Nggak ada masa depan buat kita. Kita tahu bahwa masa depan semua umat manusia, kuburan itu, nggak ada apa-apanya, kita lihat tuh. Di situ. Ditinggal, dilupakan, dibiarkan. Keluarganya pun tidak ikut menyertai. Hartanya pun ditinggal begitu saja. Dia sendirian di sana. Tidak ada yang mendampingi? Ada. Siapa?
amal perbuatan. Ya, setiap sebelum bulan Ramadan, kita selalu membuat kajian tentang persiapan Ramadan, menyambut Ramadan, air mata Ramadan, bagaimana Ramadan lebih baik ya. Ya karena kita masih hidup. Kita diperintahkan untuk saling mengingatkan. Seluruh umat manusia berada dalam kerugian, kecuali yang beriman, beramal soleh, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Gak cukup engkau jadi orang soleh, gak cukup. Anda sudah beriman, Anda sudah beramal, gak cukup. Terus engkau punya kewajiban lain, watawasau bil haq, saling mewasiati untuk menetapi kebenaran. Capek, lelah seorang berpegang teguh dengan kebenaran, khususnya di akhir zaman. Kal qabidi 'alal jamr, seperti orang yang menggenggam bara api. Pedih, dia nggak kuat, dia akan terluka, dia akan menderita. Tapi tatkala itu keselamatan dia, maka dia akan pegang. Disinilah kita perlu saling mengingatkan. Mungkin sebagian sudah jenuh, capek dengan kajian. Kajian lagi, Ramadan lagi. Ya, engkau sering lupa. Kita sering lupa. Kita sibuk dengan dunia kita. Kita menata anak tangga menuju ke masa depan yang sia-sia. Artinya masa depan yang akan ditinggalkan. Masa depan yang hakiki dan sebenarnya kadang-kadang kita remehkan dan kita abaikan. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Adz-Dzariyat ayat 55 sampai 58. Coba kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون Inna Allah huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Yang artinya, teruslah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka dan tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah lah Maha Pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Adz-Dzariyat 55 sampai 58. Allahu Akbar, syama. Itulah kenapa kita ada. Kita punya cita-cita. Dalam kehidupan ini kita juga merangkai mimpi, merajut masa depan. Ingin menjadi dokter, spesialis, obgyn. Ingin punya klinik. Ingin punya rumah sakit. Ingin dan ingin. Bagaimana ambisi manusia berbeda-beda. Karena dunia ini menggoda. Ada yang berlari mengejar jabatan dan kedudukan serta kekuasaan.
Ada yang berlari mengejar karir dan penghormatan. Ada yang berlari pagi, siang, sore, malam mengumpulkan harta sampai lupa waktu. Sholat pun ditinggalkan. Ya, ada yang hobi olahraga, ada yang hobi motor. Apalah, manusia punya banyak hobi, punya banyak kesenangan. Tapi yang perlu diketahui bersama, engkau diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jal. Dapat apa kalau kita mengabdi kepada Allah Azza wa Jal? Manusia punya ambisi, dia punya syahwat, dia punya kemauan, dia punya kesenangan, dia ingin melampiaskan kesenangan dia. Iya. Kalau engkau mengabdi kepada Allah Azza wa Jal, Allah itu pemilik langit dan bumi ini. Kita tahu di dunia ini ada banyak penjilat-penjilat yang menginginkan sesuatu. Dia menjadi penjilat kepada atasannya karena dia berharap dia dimutasi ke tempat yang lebih nyaman. Dia mendapatkan mungkin gaji yang lebih. Dia bisa cuti, macam-macam lah dia lakukan manusia itu. Engkau tahu siapa pemilik bumi ini? Siapa pemilik Pulau Jawa ini? Siapa pemilik Kalimantan? Siapa pemilik Papua? Siapa pemilik Asia? Siapa pemilik bintang-bintang yang bertaburan di langit sana? Allah. Bayangin nih, gimana kalau yang engkau cari itu Allah? Cita-citamu berharap keridhaan Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Ya, kalau bicara cita-cita, ada cita-cita yang paling tinggi. Rasul SAW mengatakan kepada para sahabatnya, "Idza sa'altumullah al-jannah." Kalau kalian minta kepada Allah surga, fasaluhul firdaus al-a'la. Engkau minta surga, mintalah firdaus, surga yang paling tinggi. Jadi bukan sekedar masuk surga. Seperti antum atau kita semua ketika bekerja, kita nggak ingin jabatan yang rendah. Iya, banyak orang yang mulai masuk ke tempat pekerjaan, subhanallah, mungkin dia jadi supir, mungkin dia naik lagi, naik terus dia ingin sampai puncaknya. Dan ternyata di dunia ini puncaknya itu turun. Ketika kau sampai puncak, turun kau. Pensiun, umpamanya. Masa jabatannya habis, turun. Dan turun lagi kemana? Ke kuburan. Maka Imam Ibnu Qayyim menjelaskannya. Untuk mendapatkan target yang tinggi, cita-cita yang paling agung itu, ya itu tergantung dengan semangat, ambisi, dan niat yang benar. Ada orang yang memang ambisinya rendah sekali dan niatnya salah. Di surat Ali Imran ayat 133 Allah berfirman. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين
Yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ali Imran 133. Allahu Akbar. Allah perintahkan kepada kita untuk bersegera, berlomba. Kemana? Ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Menuju keampunan Allah dan surga. Hidup kita ini antara nikmat dan dosa. Maka kita itu dapat nikmat bersyukur, berbuat dosa beristighfar. Dan disuruh bersegera sama Allah, jangan nunda-nunda. Kalau bicara surga, kita punya rumah 1000 meter persegi. Besar banget. Capek kita kayaknya untuk berjalan dari ruang tamu menuju kamar tidur. Gimana kalau engkau punya rumah 1 hektar? Lebih capek lagi. Tapi nggak ada capek di surga. Surga itu luasnya seluas langit-langit dan bumi. Berapa miliar planet ada di sana. Bintang-bintang. Yang itu akan jadi bagian surga. Sekarang kalau orang bicara surga dunia, semana dia dapat? Pemandangan yang indah, ya sudah segitu yang dia dapatin. Belum lagi capek, lelahnya. Ini surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan di surga kau nggak tidur. Kau nggak capek, kau nggak lelah. Di surga nggak ada rumah sakit. Di surga nggak ada apotek. Di surga nggak ada toilet. Ada apa di surga? Ada semua kelezatan. Yang Allah katakan uiddat lil muttaqin. Disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Apa hubungannya dengan puasa di bulan Ramadan? Coba dibuka surat Al-Baqarah. Nah, Al-Baqarah di ayat 183. Mencapai takwa. Artinya Allah yang menyediakan surga. Allah memudahkan bagi kita lorong dan jalan-jalan menuju surga. Salah satunya puasa. Maka Ramadan nih sejatinya untuk menciptakanmu agar engkau nggak seperti yang kemarin. Coba kita baca ayatnya. Ya, Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah 183. Nah, ternyata puasa diwajibkan bukan untuk menyusahkan kita, bukan untuk memberatkan kita agar kita sengsara menderita. Enggak, Allah tuh sayang sama kita. Allah itu Ar-Rahmanir Rahim. Bagaimana di bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Penyeru kepada kebaikan tiap malam mengatakan ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Yang ingin kebaikan lu saatnya di sini lu kok berbuat baik. Ayo. Yang punya niat jahat berhenti, udah cukup. Cukup.
Maka subhanallah, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Makanya nanti di penghujung Ramadan ada Idul Fitr yang kita saling mendoakan mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima dari kami dan dari kalian, untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Taib. Semoga sampai sini kita semua sepakat bahwa Ramadan adalah tamu yang mulia. Kita harus menyambutnya. Kita harus mempersiapkan diri. Orang yang mau memiliki sebuah acara, dia persiapkan segalanya. Orang yang mau melakukan perjalanan panjang, dia siapkan segalanya. Ramadan, apa persiapan? Apa yang kau persiapkan? Sirup rasa jeruk, sirup rasa melon, sirup rasa macam-macam. Kurma, itu persiapannya. Sebagian orang persiapannya untuk Ramadan persiapan perutnya. Naiklah dikit persiapan hatinya. Kalau bicara takwa, kata Nabi alaihi salatu wasallam, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini gitu. Takwa yang sebenarnya itu bukan takwa raga kita. Kita nggak makan, kita nggak minum. Oke. Kita menjalankan syariat. Tapi bagaimana dengan hatimu? Di sini nih. Makanya orang yang benar-benar mengagungkan Ramadan, wa man yu'azzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk dari ketakwaan hati, jemaah. Maka di sini kalau kau benar mengagungkan Ramadan ini, kau akan persiapan. Yang persiapan yang kita akan bahas sebentar lagi. Di sini bedanya seorang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Di mana sejak bulan Rajab masuk bulan Sya'ban, dia sudah mempersiapkan menyambut Ramadan. Di surat At-Taubah ayat 46, Allah ceritakan tentang orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini pintar ngomong. Penampilannya menakjubkan, mempesona. Tapi ternyata mereka hanya tong kosong. Mereka bohong. Mereka dusta. Apa kata Allah di surat At-Taubah 4 ayat 46? Nah, silakan baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau aradul khuruj la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahum bi'atsahum fathabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Yang artinya, seandainya mereka mau berangkat sejak semula, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Akan tetapi, mereka enggan dan oleh sebab itu Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Maka dia melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu. At-Taubah 46. Nah, ini bicara berangkat jihad. Berangkat berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Mereka mengatakan, kami mau berangkat, kami mau berjihad, kami mau berjuang. Maka Allah singkap kebohongan mereka. Apa persamaannya dengan Ramadan? Kita lihat ya,
Orang yang memang ingin berpuasa di bulan Ramadan, ingin qiyamul lail di bulan Ramadan, ingin mencari Lailatul Qadar, itu dari sebelum Ramadan dia udah persiapan. Makanya kenapa ada orang-orang sehat sampai bulan Ramadan nggak bisa puasa dia? Puasa nggak bisa, sholat malam nggak bisa, sholat juga berhenti, sehat badannya. Sedangkan yang kita lihat yang kurus, yang sakit-sakitan, lu dia bisa berpuasa kok. Masalahnya di mana gitu? Nih, di hatinya. Makanya orang yang nggak mau persiapan, orang yang ngomong doang, apa yang terjadi? Allah mengatakan fathabbatahum. Allah lemahkan keinginan mereka. Maka dikatakan, udah kalian berhenti aja sudah. Duduk situ sama orang-orang yang duduk. Nggak usah ikut berjuang. Mau ingin, nggak bisa. Maka buktikan kepada Allah. Dengan apa? Dengan mempersiapkan diri. Kelihatanlah orang yang persiapan diri dengan orang yang enggak. Kalau bicara persiapan kita yang pertama apa? Yang pertama adalah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi bulan Sya'ban ini bulan diangkatnya amalan. Bagaimana diangkat amalanmu, dosa-dosamu udah dihapus. Berhenti berbuat dosa. Kenapa? Karena dosa itu meninggalkan noktah hitam di hati. Jadi noktah itu yang akhirnya kalau kita tidak bertobat dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla, noktah itu akan bertambah. Akan bertambah. Kalau mungkin dalam kehidupan medis, noktah itu adalah sumbatan-sumbatan di dalam jantung. Bagaimana sumbatan itu kadangkala harus dipasang ring atau harus di bypass. Karena kalau tidak, orang itu akan lemah. Jalan sedikit, ngos-ngosan dia. Begitu pula nih, jantung ketika banyak dosanya, engkau baca Quran sebentar udah capek udah. Orang bisa satu juz, engkau satu halaman nggak selesai-selesai. Seperti tadi orang yang jantungnya bermasalah. Kawannya bisa berjalan, berlari 1 kilometer, dia 100 meter udah duduk, udah berhenti. Ketika ada seorang yang mengadu kepada Hasan al-Basri atau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang kenapa dia kok nggak bisa sholat malam, sedangkan orang-orang bisa. Apa bedanya dia sama orang-orang? Secara fisik sama, umur mungkin lebih muda. Dan kata dia, aku sudah persiapkan air untuk berwudu, semua udah dipersiapkan. Karena nggak seperti sekarang ya, di masa lalu mereka harus ambil air. Sekarang orang tinggal buka keran, langsung ambil wudu. Dulu nggak, mereka siapin ya. Mungkin sumurnya jauh, sumurnya bersama-sama. Dia bawa tuh, dia sediakan air khusus buat berwudu untuk sholat malam. Kata dia, tapi aku nggak bangun ketika orang-orang bangun. Apa kata Hasan Basri? Qayyadatka dhunubuka. Engkau diikat, dibelenggu dengan dosa-dosamu. Jadi lemah jemaah. Maka siapa saja yang merasakan beratnya ketaatan, yang perlu dia lakukan adalah memperbanyak istighfar.
Katakan Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Baca. Selesai salat duha. Perbanyak istighfar. Ahibati fillah. Hari ini dimulai. Jangan nunggu insyaallah nanti sepekan sebelum Ramadan ana mau tobat. Berhenti udah. Yang kedua, persiapanmu adalah belajar. Belajar tentang fikih Ramadan. Tapi sebelum belajar tentang fikih Ramadan, engkau perlu perbaiki niatmu. Tadi disinggung di awal, ada orang yang puasa karena ya tradisi, karena budaya, karena rutinitas. Ada yang karena nggak enak, ada yang karena ingin sehat. Perbaiki niatmu. Maka di sini perlu belajar. Ada fiqhun niyah, ada fiqhul amal. Perlu belajar fikih niat dan perlu belajar fikih amal. Makanya baca lagi kalau engkau punya buku yang berkaitan dengan Ramadan. Artinya seorang ustadz pun perlu baca lagi. Karena ada kondisi-kondisi yang hanya terjadi di bulan Ramadan. Yang boleh jadi sepanjang tahun gak pernah ditanya ustadz. Dia jadi lupa. Dia kayaknya pernah baca ini itu. Belajar lagi. Adakan kajian khusus tentang fikih Ramadan. Ini menunjukkan kita persiapan. Seorang prajurit ketika akan dikatakan kepada dia bulan depan berangkat ke Papua. Sebuah satuan atau suatu satuan ditetapkan bulan depan berangkat ke Papua. Apa yang dia lakukan? Belajar lagi dia, mengkaji gimana kondisi Papua, apa yang harus dilakukan ini dan itu, apa yang boleh, apa yang nggak boleh, apa yang dianjurkan, apa yang dibenci. Belajar aja. Kemudian memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Kalau bicara fadilah puasa sunnah ini, ya salah satunya adalah menempa jiwa kita, melatih diri untuk menahan nafsu. Karena nafsu itu selalu memerintahkan kepada yang buruk-buruk. Ada yang di siang hari bulan Ramadan berzina aja, berzina dia. Bahkan seorang pelacur membuat sebuah pengakuan bahwa paling laris dia itu di siang hari bulan Ramadan. Na'udzubillah. Maka bagaimana engkau menempa jiwamu dengan memperbanyak puasa sunnah? Ketika seorang ingin menikah dan tidak mampu dia melakukan pernikahan, baik karena urusan materi atau karena kondisi yang lainnya, apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Fa'alaihi bisyam, hendaklah dia berpuasa. Fa'innahu lahu wija, puasa itu mengekang nafsu dia. Arahan siapa ini? Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam yang sudah dijaga oleh Allah, diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha tentang beliau sebelum Ramadan? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir wa yuftir hatta naqula la yasum
Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala syahran illa Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya beliau itu puasa berhari-hari. Kita katakan Nabi nggak berbuka nih. Puasa sekarang, puasa besok, puasa lusa, puasa terus. Tapi nanti di waktu lainnya, tahu-tahu beliau nggak puasa berapa hari gitu ya. Beliau nggak puasa. Dan aku tidak pernah melihat Nabi SAW puasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat beliau banyak puasa seperti puasa beliau di bulan Sya'ban. Sampai Aisyah, ini hadis rawahu Bukhari wa Muslim ya. Di riwayat Imam Muslim dikatakan kana yasumu Sya'ban kullah. Nabi puasa bulan Sya'ban semuanya. Kana yasumu Sya'ban illa qalila. Beliau tidak berpuasa di bulan Sya'ban kecuali sedikit. Alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi ditanya oleh Usama bin Zaid, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin minasyuhur." Aku nggak pernah ngeliat kau puasa di satu bulan dari bulan-bulan yang ada yang kau puasa seperti puasamu di bulan Sya'ban. Ada apa nih? Dzaka syahrun taghfalun nasu fihi anhu. Itu bulan yang manusia melalaikannya. Baina Rajab wa Ramadan, bulan itu berada di tengah-tengah antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Itu bulan diangkatnya amalan menuju kepada Allah Rabbul Alamin. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin puasaku diangkat dalam kondisi aku berpuasa. Rawahun Nasa'i. Dan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, siyamu Sya'ban afdal min siyamil ashhuril hurum. Puasa di bulan Sya'ban itu lebih utama dari puasa di bulan-bulan haram. Bulan haram itu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Wa afdalu tatawu' makana qarib min Ramadan qablahu wa ba'dahu. Sebaik-baiknya tatawu itu yang ada hubungannya dengan bulan Ramadan. Sebaik-baiknya puasa sunnah, baik itu sebelumnya atau sesudahnya. Wa takunu manzilatuhu minas siyam bi manzilati sunanir rawatib ma'al fara'id qablaha wa ba'daha. Dan kedudukan puasa sunnah ini yang sebelum dan sesudah Ramadan itu kedudukannya seperti sunnah rawatib. Untuk sholat wajib ada qabliyah subuh, ada qabliyah zuhur, ada ba'diyah zuhur, ada ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Ini kedudukan puasa sebelum dan sesudah Ramadan seperti sunnah-sunnah rawatib itu. Wahya takmilatun linaqsil faraid. Di antara tujuannya adalah melengkapi kekurangan di sholat fardu. Maka qabliyah dan ba'diyah Ramadan juga melengkapi kekurangan di bulan Ramadan. Fakama anna sunnah rawatib afdal minat tatawu'il mutlaq bis salah. Karena sunnah rawatib ini lebih mulia daripada sholat sunnah mutlak. Sholat duha, sholat malam. Jadi rawatib itu lebih utama daripada sholat malam, daripada sholat duha. Maka begitu pula beliau berpendapat bahwasanya puasa sebelum dan sesudah Ramadan ini lebih utama. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwa bulan Sya'ban ini dilalaikan karena posisinya antara bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Seakan-akan orang bulan Sya'ban mau istirahat. Kan kita mau menghadapi Ramadan, udah istirahat, udah seneng-seneng. Malah seharusnya kita mempersiapkan diri. Ahibati fillah. Yang kedua, memperbanyak baca Quran. Dan mengeluarkan zakat. Subhanallah ya. Memperbanyak baca Quran
Jadi waktunya sekarang, kalau engkau punya banyak kesibukan dikurangin. Punya banyak kegiatan dikurangin. Terus digantikan dengan baca Quran. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, kana al-muslimun, orang Islam dulu, idza dakhala syahr Sya'ban, kalau memasuki bulan Sya'ban, kita tanggal 5 sekarang ya. Kalau memasuki bulan Sya'ban, ngapain mereka? Akabbu 'alal masahif wa akhraju zakah. Banyak orang kan mengeluarkan zakat di bulan Ramadan. Nih di bulan Sya'ban. Mereka sibuk baca Quran lewat mushaf, baca mushaf, buka Qurannya mereka. Dan mereka mengeluarkan zakat mereka. Persiapan untuk Ramadan ini. Kalau kita membaca sebagian salafus saleh 7 hari hatam di bulan Ramadan, 3 hari hatam di bulan Ramadan, tiap hari hatam di 10 hari terakhir, kok bisa seperti itu? Ada keinginan yang kuat dan ada target yang ditetapkan. Niatnya benar. Tapi kalau sudah keinginannya lemah, niatnya nggak benar, engkau mau ngapain di bulan Ramadan? Akan terulang ya. Fenomena yang sering kita lihat. Masjid itu di awal Ramadan rame. Orang hanya modal semangat, tapi nggak punya persiapan. Padahal Ramadan 30 hari atau 29 hari. Seperti orang yang lari maraton. Kalau dia hanya modal semangat di awal, tengah jalan berhenti dia. Loh, ada persiapannya, ada latihannya. Kemudian perlahan-lahan, tapi pasti. Karena perjalanannya panjang. Nah, Ibnu sebagaimana tadi disebutkan, bahwasanya Ramadan ini, Sya'ban ini seperti muqaddimah untuk Ramadan, maka disyariatkan di bulan Sya'ban ini puasa sunnah, baca Quran, supaya apa? Supaya terlatih kita ketika masuk bulan Ramadan. Udah biasa baca Quran, nggak nyari lagi di mana Qurannya. Makanya orang yang nggak latihan puasa di bulan Sya'ban, di hari pertama Ramadan, kayak orang bingung jemaah. Mau makan ini, dia persiapan seakan-akan nggak makan 7 hari 7 malam. Kenapa? Karena nggak biasa puasa sunnah. Tapi kalau udah biasa puasa sunnah, ketika dia mau berbuka di awal Ramadan, udah biasa kurma, biasa. Sahur. Orang puasa sunnah, biasa sahur. Mungkin dia sahur kurma, roti, minum, susu, selesai cukup. Ketika ini terbiasa, maka berbuka dan sahur itu biasa aja. Yang spesial itu puasanya, bukan berbuka dan sahurnya. Memang di situ ada kegembiraan, ada kesenangan. Tapi bukan akhirnya dia fokus makan dan minum yang enak waktu sahur dan waktu berbuka. Enggak. Sekali lagi, karena masalahnya kok nggak persiapan. Tolong usahakan semuanya punya puasa sunnah di bulan Sya'ban. Baca Quran, usahakanlah. Kalau sekarang di bulan Sya'ban kau 1 hari 1 juz, insya Allah Ramadan sehari 2 juz kau mampu. Karena pintu surga lagi dibuka. Tapi kalau sekarang kau juga nggak baca Quran masuk Ramadan, seperti orang yang tadi kena penyumbatan di jantungnya, ada beban sehingga dia jalan pun susah, bergerak pun susah ya. Kemudian keluarkan zakatmu. Kalau memang sudah waktunya atau belum masuk waktunya. Karena zakat itu boleh disegerakan. Ini juga termasuk persiapan ketika engkau mengeluarkan zakatmu. 2,5% zakatnya kalau bicara. Bukan zakat fitrah ya. Kemudian engkau tambahkan dengan sodako. Sodako itu bukti keimananmu. Bukti persiapan dirimu. Seperti orang yang bawa beban berat, mulai dia keluarkan. Jadi enteng dia jamaah. Kemudian jangan lupa silaturahim. Kenapa? Karena ini bulan diangkatnya amalan. Sambung rahimmu, perbaiki hubunganmu dengan manusia. Karena di antara orang yang amalannya nggak diangkat, yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
musyrik atau musyahid. Orang musyrik dan orang yang menyimpan dendam yang tidak bertegur sapa dengan bersaudara. Udahlah, kau bertobat kepada Allah. Cukup setahun kau nggak bertegur sapa. Karena ada yang bertahun-tahun nggak bertegur sapa. Sampai kapan kau kayak gitu? Amalan orang-orang diangkat, amalanmu nggak diangkat. Andiru lihadain, dua orang ini tunda. Hatta yastaliha, sampai dua orang itu berbaikan. Artinya amalan itu diangkat tiap pekan, Senin Kamis. Amalan itu diangkat tiap tahun, itu di bulan Syaban. Buat orang-orang nih yang punya masalah dengan orang lain, nggak diangkat amalannya. Udahlah, maafkan. Kalau engkau merasa disakitin sama dia, engkau juga pernah menyakitin hati orang. Oh, nggak pernah, jangan sok suci. Engkau selalu berbuat dosa dengan Allah SWT. Dan Allah mengampuni dosamu. Kemudian ahibati fillah, manfaatkan waktu. Karena yang menyebabkan orang itu nggak bisa mencapai targetnya, karena banyak waktu luang yang sia-sia. Kita lihat bagaimana seorang dokter ya, ketika dia mau spesialis, ya Allah, ada banyak yang dia korbankan. Keluarga kadang-kala dia korbankan. Dia fokus. Nanti harus magang di sana, magang sini. Berangkat ke sana, dia lakukan semua itu. Karena dia punya target yang tinggi yang mau dia capai. Jadi tolong waktumu, engkau punya waktu santai, waktu bermain, udahlah. Kurangin sekarang. Oh, aku biasa main bola. Baik, engkau bisa main bola, engkau bisa baca Quran nggak? Enggak, udah. Waktumu untuk main bola gantikan baca Quran. Ya nggak bisa. Kok nggak bisa? Engkau bukan sedang mengerjakan kewajiban. Bukan sedang menjalankan tugas. Engkau sedang menjalankan kemauan dan keinginanmu. Maka ganti dengan yang lebih baik ya. Ngobrol. Duduk-duduk sama teman, dikurangin. Sekarang duduknya sama siapa? Sama kalamullah tabaraka wa ta'ala. Sholat malam. Yang gak pernah sholat, mulai malam ini sholat malam. Alhamdulillah. Yahdikumullah yusribalakum. Yang gak bisa sholat di akhir malam, sholat seperti sholat tarawih. Boleh. Sebelum tidur engkau sholat witir. 3, 5, 7, 9, 11. Boleh. Jangan nunggu Ramadan, nanti anak akan sholat tarawih. Lalu sekarang kau biasakan habis Isya, kalau engkau takut nggak bangun, mau udah sholat. 2 sampai 9. Atau sampai 11. Atau 7, 3. Biasakan mulai malam ini. Jangan nunggu Ramadan. Karena sejatinya sholat malam ini juga butuh latihan ya. Selain di awal tadi kita bicarakan hapuskan atau berusaha untuk bertobat kepada Allah, kita butuh melatih kita. Kemudian banyak-banyak berdoa ya. Bagaimana para salafus saleh berdoa memohon disampaikan ke bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Kemudian belajar iktikaf di masjid. Datang sebelum maghrib, pulang habis Isya. Subuh sampai matahari terbit. Artinya ada hal-hal yang kalau nggak tiap hari, engkau biasakan mungkin sepekan sekali. Orang kita kerja bisa iktikaf di tempat kerja kita dari pagi sampai siang. Masa kita nggak bisa untuk mengkhususkan waktu duduk di masjid, meninggalkan dunia kita untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Kemudian ya berbagi makanan ya. Kalau tadi bicara zakat, kita bisa berbagi makanan karena di antara amalan yang dicintai Allah Azza wa Jalla berbagi makanan dengan tetangga-tetangga kita. Atau kita mulai berikan buka puasa buat masjid yang sedang mengadakan buka puasa Senin Kemis ya. Kemudian ya kalau bicara
persiapan. Yang ingin umroh di Ramadan ya persiapan dari sejak sekarang. Karena umroh di bulan Ramadan itu seperti haji bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau harus daftar sehingga engkau juga bisa menyisihkan waktu kapan kau mau berangkat umroh. Biasakan tidur di lebih awal sekarang, gak malam-malam tidurnya, supaya bisa bangun sebelum subuh. Karena kau perlu sahur. Ya ini kalau bicara rentetan kita yang mau kita kerjakan di Ramadan, kita bawa ke bulan Sya'ban. Kemudian ada banyak amalan yang bisa kita kerjakan, jemaah. Semua amal kebajikan, sholat jenazah, ngantarkan jenazah, mengunjungi orang yang sakit. Ini insya Allah akan menyebabkan hati kita lebih fresh, lebih segar, lebih kuat, sehingga tatkala kita masuk di bulan Ramadan, kita bisa berlari dan bisa bersaing dengan orang-orang yang bersaing menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ana kembalikan ke moderator untuk memandu jalannya tanya jawab. Jazakumullah khairan. Nah, barakallahu fiik Ustadz, jazakallahu khair Ustadz Syafiq atas paparannya. Tadi beberapa hal yang Anda catat, tadi Ustadz mengingatkan kita ya bahwa kita semua ini adalah budak Allah Ta'ala dan kita diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan Ustadz mengingatkan juga ketika sudah meninggal nanti hanya amal perbuatan kita yang mendampingi kita, dan juga memang memegang sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW di akhir zaman ini seperti memegang bara api yang berat ya Ustadz. Dan beberapa yang poin yang kita perlu siapkan di bulan Sya'ban ini sebelum memasuki Ramadan adalah bertaubat, belajar fikih Ramadan, puasa sunnah, memperbanyak baca Al-Quran Karim, mengeluarkan zakat, banyak berdoa, melatih itikaf, dan juga berbagi makanan kepada saudara-saudara kita. Nah, Ustadz, ini sudah ada beberapa pertanyaan, baik yang langsung ataupun chat Zoom. Nanti kita berbagi saja giliran. Mungkin yang pertama, Anda persilakan untuk yang bertanya langsung kepada Ustadz, pada Harun, Cirebon, Jabar. Anda persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat siang Ustadz. Perkenalkan, nama Ana Harun, Ana berasal dari Cirebon. Ustadz, Ana izin bertanya. Naam, tafadhal. Tadi Ustadz kan menjelaskan ya tentang bulan Sya'ban itu disyariatkan untuk berpuasa ya Ustadz. Jadi Ustadz, yang ingin Ana tanyakan, untuk tata cara puasa di bulan Sya'ban itu apakah sama seperti habis atau boleh setiap hari Ustaz? Syukran jazakallahu khairan. Masya Allah, Masya Allah. Iya, barakallahu fiik. Jadi kalau bicara bagaimana tata cara puasa di bulan Sya'ban ini, apakah kita ambil Senin Kemisnya, atau kita ambil 3 hari di awal bulan, 3 hari di tengah bulan umpamanya, bebas sebenarnya. Artinya kalau mau di Sya'ban ini puasanya puasa Daud. Jadi dia puasa 15 hari gitu. 15 hari itu dengan puasa, berbuka, puasa, berbuka, puasa, berbuka. Atau dia mau nyambung. Anda mau puasa Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat, Sabtu, Ahad, Anda libur. Fadhal. Jadi nggak ada ketentuan khusus. Yang jelas, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan kadang-kala Nabi alaihi salatu wasallam puasanya itu nyambung ya. Bukan Senin Kamis. Kadang-kala beliau puasa Senin Kamis, beliau puasa di hari Senin. Tapi kadang-kala beliau puasanya itu nyambung. Jadi bisa jadi beliau puasa 7 hari puasa, habis itu nggak puasa. Jadi kembali kepada kondisi kita masing-masing. Pilihan. Nggak ada model khusus. Tapi tadi kalau mau Senin, Selasa, Rabu, Kamis dia puasanya, kemudian Jumat, Sabtu, Ahad dia libur, fadhal. Kalau mungkin dia berpikir kayaknya, atau dibalik, anak kayaknya puasanya Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, soalnya Senin mulai bekerja kayaknya berat ya kalau anak dalam kondisi puasa, tapi kalau Kamis insya Allah lah masih bisa, jadi bebas. Atau Jumat dia mau puasa Jumat, Sabtu, Ahad, anak kayaknya milih 3 hari weekend puasanya dia seperti itu. Intinya kita memperbanyak puasa di bulan Sya'ban
dengan puasa-puasa sunnah, ketika kita sekalian digabungkan dengan hari yang mulia, tadi hari Senin sama Kamis, insya Allah kita akan dapat pahala lebih lagi. Tapi yang jelas bulan Sya'ban ini bulan diangkatnya amalan. Nabi hampir full puasa Sya'ban, kecuali sedikit beliau nggak puasa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Nah, barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Ana lanjutkan ke Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ustadz, Ana izin bertanya mungkin keluar dari tema, tapi ini yang sedang Ana alami sekarang ini. Ana sedang didekati oleh ikhwan, namun Ana tidak ingin terlalu dalam menjalani sesuatu yang Allah larang. Ana sudah katakan Ana tidak ingin berhubungan sebelum ada kata halal atau dalam artian yang sah. Bagaimana cara Ana untuk menolaknya agar tidak menyakiti hati ikhwan tersebut, Ustadz? Karena saat ini Ana sedang berusaha untuk memperbaiki diri dan menjaga keistiqomahan untuk diri Ana sendiri. Mohon solusinya, Ustadz. Barakallahu fikum. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ahibati fillah. Ya, bulan Sya'ban bulan yang cocok buat orang-orang yang mau menikah pun bisa menikah di bulan Sya'ban. Ramadan pun boleh dia menikah di bulan Ramadan, di bulan Syawal dia boleh menikah. Yang penting bagaimana dia tahu dengan aturan di bulan Ramadan nantinya. Karena ada orang yang nggak paham dengan fikih Ramadan, dia menikah di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan. Na'udzubillah, dia berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Padahal dosa besar itu jamaah. Makanya dia harus mengganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Tapi kembali kepada pertanyaan, apa yang harus dilakukan? Ya, kita perlu menyampaikan dengan lugas. Baik via tulisan, sampaikan kepada dia ketika memang dia serius, disuruh datang kepada orang tua. Kalau dia ingin kenal anti lebih dalam lagi, fadhol datang ke rumah. Boleh seorang laki-laki itu untuk nadhor, boleh juga dia berbicara dengan wanita yang dia ingin menikahinya, serius dia melakukan itu. Jadi insya Allah kalau dikatakan ingin menjaga perasaan dia, insya Allah nggak ada masalah ketika kita mengatakan yang jelas. Karena hati-hati, ada banyak musang berbulu ayam dan ada banyak serigala berbulu domba. Jangan sampai kita menjaga perasaan orang yang orang itu sedang punya niat jahat sama kita. Ketika dia seorang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan tahu dengan batasan-batasan. Maka suruh dia berjumpa dengan wali anti, ngobrol sama wali anti, kemudian selanjutnya ya nanti ketika anti merasa cocok dengan dia, anti perlu musyawarah, perlu istikharah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Sekali lagi ya, usahakan di bulan Sya'ban ini kita benar-benar mempersiapkan diri untuk Ramadan. Dan pernikahan boleh jadi salah satu persiapan untuk Ramadan bagi orang-orang yang khawatir dan takut terjebak dalam perzinaan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik Ustaz, jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Ini pertanyaan masih banyak Ustaz, Anda lanjutkan Ustaz ya. Tafadhal dok. Baik, pada Akhi Raihan, Anda silakan unmute. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, saya mau nanya di hotel Mas. Ustaz. Tafadhal. Kalau Nah. misalnya saya seseorang menerima serangan fajar atau memberikan serangan fajar kepada masyarakat ya. Nah itu udah tahu nggak boleh tapi dia tetap melakukan itu. Nah itu hukum siksaan di dunia dan di akhirat itu seperti apa Ustaz yang kan beliau dapatkan di dunia, siksaan di dunia ataupun di akhirat. Itu aja Ustaz, barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya ahibati fillah, ada yang namanya suap menyuap.
yang Nabi SAW mengatakan ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang menyuap dan disuap neraka. Itu kalau babnya bab suap ya. Boleh jadi babnya bukan bab suap, babnya bab amanah. Babnya adalah berkaitan dengan tanggung jawab kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita akan ditanya yang kecil dan yang besar, jemaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna dunya au ad-dunya hulwatun khadira. Dunia ini manis dan hijau. Wa inna allaha mustakhlifukum fiha fayandur kaifa ta'malun. Allah menjadikan kalian khalifah di sana untuk dilihat kalian gimana kerjaan kalian itu. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kalian kepada dunia ini dan takutlah kepada wanita. Maka tadi hendaklah seorang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kondisinya dia harus menerima karena khawatir akan berdampak kepada mudarat yang lebih besar, maka dia terima, tapi mungkin dia berikan kepada orang yang lebih membutuhkan buat dia. Ahibati fillah, kita yakin bahwa yang menjadi rizki kita akan sampai kepada kita. Tapi sebagian manusia terburu-buru sehingga dia menempuh jalan yang dimurkain Allah Azza wa Jalla. Itu mungkin wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustadz atas penjelasannya kepada penanya. Ana persilakan yang resin berikutnya Ibu Yuniarti dari Bandung. Kami unmute, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Nah, Ya, Pak Ustadz, tafadhali. pertanyaannya ada dua macam ya, Pak Ustadz. Yang pertama, saya izin bertanya, Pak Ustadz. Nah, saya itu sudah dipertemukan oleh Allah ya jodoh yang terbaik. Memang orangnya memang memikirkan orang tua itu orangnya bagus, Pak Ustadz, ke agama bagus, ke orang tua, ke keluarga itu dia satu dia membiayakan adik-adiknya ada 3, adik-adiknya kuliah 3. Nah, orang tua sudah tua juga, dia membiayai juga. Nah, berhubung kita jauh, terus dia ada di tubuhnya itu segala ada kecacatan itu, apakah orang begitu harus diterima lamarannya, Pak Ustadz? Ya, kedua saya izin bertanya, Pak Ustadz. Kalau misalnya kan di bulan Rajab tuh orang-orang banyak yang melakukan puasa Rajab. Nah, saya itu pernah ditawarkan seperti itu. Nah, saya kan orangnya agak meragukan ya, soalnya tidak ada hadisnya gitu. Itu bagaimana Pak Ustadz kalau menemukan seperti itu? Barakallahu fiik. Nah, ya berkaitan dengan pertanyaan pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada kita ketika memilih pasangan hidup buat diri kita atau buat anak kita atau buat keluarga kita. Maka Nabi SAW mengatakan yang agamanya baik dan akhlaknya mulia, maka nikahkan dia. Kalau tadi dikatakan oleh ibu bahwasanya dia agamanya baik, akhlaknya mulia, tapi dia ada kecacatan di fisik dia. Maka di sini apakah kecacatan itu menghalangi anti untuk hidup bersama dia? Itu kembali kepada anti, karena kita nggak harus menerima gitu loh. Artinya kalau ada orang yang agamanya baik, akhlaknya mulia, tapi dia nggak cacat, mungkin itu akan lebih baik daripada yang cacat. Tapi kalau dari sisi anti melihat ini, insya Allah jadi jalan menuju ke surga, anti menerima dia apa adanya, dan kecacatan dia tidak menghalangi dia untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang suami, maka narasa nggak ya kesempatan untuk menerima dia. Boleh jadi ini dikirim sama Allah dan anti siap menerima kecacatan dia. Intinya ada kesiapan. Soalnya kalau tidak, ada orang mau terpaksa menerima, nanti di tengah jalan dia akan merasa nggak cocok, nggak pas, ini itu, padahal kau sudah tahu dari awal. Dan boleh jadi dia lebih baik daripada seorang yang ganteng, seorang yang kaya, dan sempurna, tapi ada kekurangan di akhlaknya atau di agamanya.
silahkan istikharah dan bermusyawarah. Adapun berkaitan dengan puasa Rajab ya, intinya kita itu dianjurkan berpuasa sepanjang tahun. Puasa-puasa sunnah, puasa Senin Kemis, puasa Daud ya, puasa tengah bulan, di bulan Rajab pun sama seperti itu sebenarnya. Tapi ada keutamaan tersendiri, bulan Rajab ini bulan haram. Memang tidak ada hadis khusus yang menyebutkan tentang keutamaan berpuasa di bulan Rajab dengan model dan tata cara tertentu yang sahih hadisnya. Sehingga yang dilakukan udah perbanyak puasa sesuai dengan yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak dengan model-model yang hadisnya tidak sahih. Jadi orang yang punya keinginan berbuat baik, jangan sampai gara-gara hadis itu engkau nggak puasa. Udah engkau berpuasa sunnah tetap, tapi tidak mengikuti tadi hadis yang dhaif atau yang palsu, umpamanya seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustadz atas jawabannya. Ana persilakan. Ini masih ada yang resen, Ibu Sarah Ninda. Kami unmute, silakan. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Afwan, Ana izin bertanya, qadarullah Ramadan tahun kemarin dan Ramadan tahun ini Ana tidak bisa berpuasa karena sedang hamil. Ana juga jarang berpuasa sunnah semenjak menikah. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Wa fik wa barak. Naam, subhanallah jamaah. Itu yang Nabi SAW katakan ya, wanita itu naqisatu aqlin wa din. Akalnya kurang, agamanya kurang. Di sini para suami diperintahkan untuk memahami kondisi para wanita. Tapi apa yang harus dilakukan? Bicara orang yang hamil, tidak selalu wanita hamil itu tidak mampu berpuasa. Kadangkala ada orang yang ngomong sama kita, udah nggak usah puasa. Padahal kita mampu. Cuma secara psikologi orang sudah ngomong kayak gitu, nanti bahaya, ini nggak puasa. Ada orang-orang yang memang lemah. Mungkin dokter nanti bisa jelasin ya. Kapan sebenarnya wanita itu nggak boleh puasa? Karena sejatinya ketika dia sehat dan bayinya sehat, makannya dia cukup, bahkan nggak ada masalah sama kehamilan dia. Tapi kalau memang ada kondisi wanita yang lemah, ya udah nggak puasa dia. Kok dikatakan tahun lalu nggak berpuasa, tahun ini juga nggak puasa, umpamanya seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Tadi kita bicara amal soleh yang bisa dia kerjakan, dia kerjakan. Baca Quran, memberi buka kepada orang yang berpuasa, ya. Itu insya Allah akan membuatmu tetap bisa bersama-sama merasakan keindahan mempersiapkan diri untuk Ramadan. Dan boleh jadi kau latihan puasa sunnah kalau kau nggak, atau puasa mau bayar utang ya. Tapi kalau memang kau nggak kuat, nanti puasanya sampai zuhur nggak kuat, ya sudah mau gimana? Takut membahayakan dirimu. Boleh jadi engkau puasanya sampai asar nanti, karena ala bisa, karena biasa. Maka nasihat ana, engkau berusaha sekuat tenaga sesuai kemampuanmu untuk mulai. Kau tadi sejak menikah nggak pernah puasa sunnah umpamanya ya. Maka berusaha untuk memperbanyak atau memperbaiki yang sudah lalu, membayar hutang-hutangmu. Tapi kalau engkau memang tidak mampu, ya udah engkau untuk sementara jangan berpuasa, tapi baca Quran engkau kejar. Engkau perbanyak baca Quran. Kemudian engkau keluarkan zakat ketika engkau punya kewajiban. Tapi kalau engkau nggak wajib, engkau bisa berbagi makanan dengan tetangga dan orang-orang dekatmu. Terus berbakti kepada kedua orang tuamu, menyambung silaturahim. Semoga amalan-amalan itu membersihkan hatimu dan menyebabkan engkau jadi kuat dan semangat menghadapi bulan Ramadan walaupun nantinya engkau nggak puasa. Barakallahu fikum. Nah, barakallahu fiik Ustadz atas jawabannya. Kami lanjutkan ke pertanyaan di chat ya Ustadz ya. Fadlullah. Ini ada pertanyaan yang menarik ya tentang dosa nih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apakah dosa-dosa kecil itu menjadi dosa besar Ustadz karena kita tidak sholat? Sehingga dosa-dosa kecilnya itu tidak gugur akibat kita tidak sholat. Yang kedua, bila ada dosa kecil yang sudah terhapus, lalu kemudian kita lakukan lagi, apakah bisa terhapus lagi?
setelah sholat yang berikutnya, Ustaz. Masya Nah, Allah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah, kalau bicara apakah dosa kecil akan dihapuskan apabila kita nggak sholat? Allah Azza wa Jalla mengatakan, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum. Kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar, maka kami akan hapuskan dosa-dosa kecil kalian. Berarti orang yang tidak menjauhi dosa besar, ya dosa kecilnya gimana mau dihapuskan? Maka dosa kecilnya akhirnya tambah dengan dosa besar yang dia kerjakan. Nabi SAW juga mengamat selanjutnya, dari Ramadan ke Ramadan selanjutnya, dari umrah ke umrah selanjutnya, itu adalah penghapusan dosa idza jtunibatil kabair. Kalau dosa-dosa besar ditinggalkan, dihindari, maka segera engkau bertobat kepada Allah dan laksanakan sholat. Kemudian kalau pertanyaan yang kedua bicara apakah orang yang melakukan dosa kecil kemudian nanti dia melakukan lagi, dia melakukan lagi, apakah akan dihapuskan? Ketahuilah, nggak ada dosa kecil sebenarnya ketika dia terus-terusan melakukannya dan tidak ada penyesalan di diri dia. Maka hendaklah engkau menyesal. Perkara nanti berbuat lagi, semoga dihapuskan lagi. Tapi jangan sampai ada kebanggaan dan ada keinginan untuk terus melakukan dosa itu. Perlu engkau menyesal, ini dosa, engkau harus meninggalkan. Tapi kadang orang masih lemah imannya, maka tadi salah satu caranya adalah tetap bertobat, kembali kepada Allah. Kalau nanti harus terulang kembali, maka semoga dengan penyesalan dia dan sholat dia, dosa itu dihapuskan lagi. Barakallahu fikum. Nah, barakallahu fiik Ustaz, jazakallahu khair Ustaz atas penjelasannya. Terkait memperbanyak puasa sunnah ya Ustaz, ada penanya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah boleh merutinkan puasa sunnah karena teringat hadis Rasulullah SAW, siapa yang kenyang di dunia maka ia akan lapar di hari kiamat, dan siapa yang lapar di dunia maka ia akan kenyang di hari kiamat. Nah, Ustaz. Iya, jadi orang yang paling banyak kenyangnya di dunia, paling juan yaumul qiyamah, yang paling panjang laparnya ke hari kiamat. Maka hadis ini sebenarnya arahan kepada kita untuk tidak berlebih-lebihan ketika makan. Ketika itu ada seorang sahabat Nabi radhiyallahu an ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang makan sampai dia bersendawa karena memang ya perutnya penuh dengan makanan sehingga mungkin oksigen yang buat nafas di perutnya itu tertutup dengan makanan itu, akhirnya dia susah bernafas, akhirnya sampai bersendawa. Nabi SAW mengatakan kuffa anna jusha, tahan seluhum shiba'an fit dunya sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling sering kenyang di dunia itu yang paling panjang laparnya pada hari kiamat. Jadi hadis ini arahan agar kita ya memperbanyak puasa, kemudian ketika makan juga tidak berlebih-lebihan, tidak terlalu kenyang. Karena Nabi SAW mengatakan, ma mala'a adamiyun wi'a'an syarran min batan. Tidak ada wadah yang lebih buruk yang dipenuhi sama manusia daripada perut, yang nggak ada. Bihasab ibni Adam luqaymat yuqimna biha sulba. Cukup kalau makan itu beberapa suap makanan yang bikin punggungmu tegak. Bukan perutnya yang tegak, tapi punggungnya yang tegak. Bicara tulang punggung ini gimana dia bisa tegak? Itu tujuan orang makan. Nggak usah banyak-banyak. Tapi kalau harus dia makan karena enak dan itu, ya sudah. Sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga buat nafas. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz berikutnya dari penanya kita di chat Zoom. Tadi Ustaz menjelaskan salah satu persiapan itu adalah mengeluarkan zakat ya Ustaz di bulan Sya'ban. Ada yang bertanya, Bismillah izin bertanya Ustaz, mana yang terbaik, zakat mal di bulan Sya'ban atau menunggu Ramadan Ustaz? Jazakallahu khair Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam ahibati fillah, sejatinya ya, kalau bicara
zakat. Zakat mal ini ada haulnya. Ada putaran setahun dia. Kalau dia punya uang 100 juta di bulan Rajab, kemudian uang ini disimpan sampai tahun depan, maka haulnya itu adalah ketika masuk bulan Rajab. 12 bulan dari tanggal itu sampai ke tanggal, dia tanggal 12 Rajab dia punya uangnya, maka tanggal 12 Rajab tahun depan wajib dia mengeluarkan zakat. Ini nggak boleh ditunda ke bulan Sya'ban wala bulan Ramadan. Tapi yang boleh dimajukan adalah ketika dia wajib zakatnya bulan Syawal. Kemudian dia tarik ke bulan Sya'ban, maka boleh. Jadi didahulukan. Kalau dikatakan mana yang utama di bulan Ramadan atau bulan Sya'ban, karena ini bukan amalan yang sunnah sebenarnya, maka ketika dia segerakan, seperti tadi yang disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, mereka biasa mengeluarkan zakat di bulan Sya'ban. Boleh jadi karena orang mau persiapan buat Ramadan ya. Paling nggak kita berbagi zakat itu buat makan mereka, buat buka mereka, buat sahur mereka. Jadi ada unsur di situ lebih utama. Tapi tetap kalau bicara bulan Ramadan, maka bulan yang paling utama sepanjang satu tahun. Jadi ketika kita bersedekah di bulan Ramadan beda dengan di bulan Sya'ban utama. Tapi kalau bicara keperluan masyarakat, maka ketika mereka perlu, saat itu kita lebih utama. Jangan ditunda. Oh nanti aja bulan Ramadan. Lo perlunya sekarang, kesian dia. Maka lebih utama engkau berikan sekarang karena memang sedang dibutuhkan. Tapi zakatmu sebenarnya bukan menunda ya, tapi memajukan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Masya Allah Ustadz, Barakallahu Fik Ustadz, Jazakallah Khair Ustadz Syafiq atas jawaban-jawabannya. Memang ini masih banyak pertanyaan Ustadz, tapi kami cukupkan berhubung waktu. Mungkin dari Ustadz ada resume atau kesimpulan Ustadz dari kajian kita bahwa mengingatkan tamu istimewa itu relatif bulan Ramadan sudah dekat Ustadz. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, mahibati fillah, manusia ketika sering membaca omongan manusia, maka hatinya semakin suntuk. Tapi ketika dia banyak membaca omongan Tuhan, firman Allah Azza wa Jal, maka dia akan mendapatkan ketenangan. Di hari-hari ini, mungkin banyak orang yang sibuk membaca berita, mendengarkan berita, menonton berita. Engkau perlu mendengarkan berita dari langit. Engkau perlu membaca berita dari langit. Engkau baca firman Allah Azza wa Jal, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Quran ini menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Semua persiapan Ramadan itu, ketika engkau membaca Al-Quran, engkau akan mendapatinya. Orang yang apabila dibacakan Al-Quran bertambah keimanannya, itulah orang-orang beriman yang sebenarnya. Maka tolong di hari yang tinggal 25 hari kira-kira ini, jangan disia-siakan dengan kita menyibukkan diri membaca berita-berita informasi yang kadang-kala kurang berguna, kurang bermanfaat buat kita. Maka persiapkan dirimu dengan memperbanyak membaca berita dari langit, dari Allah Azza wa Jalla, dan semoga Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya agar kita sampai ke bulan Ramadan dan kita bisa puasa dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lainnya di bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Itu yang dapat Ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat buat Ana sendiri dan buat semua yang mendengarkan. Jazakumullah khair. Ana kembalikan ke Dr. Rian sebagai moderator. Barakallahu fiik. Jazakallah khair Ustadz. Barakallahu fiik. Jazakallah khair Ustadz Syafiq atas waktunya, paparannya, dan ilmunya. Semoga Allah Ta'ala menjaga Ustadz, keluarga, serta tim dakwah Ustadz di kota tempat Ustadz bertinggal ya Ustadz ya. Baik kepada para jamaah, karena berhubung waktu juga, demikian kajian Departemen Oksigen FKW RSCM di bulan ini. Anda selaku moderator mohon maaf jika ada kekurangan. Mari kita tutup dengan membaca doa penutup majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau, dan aku meminta ampun dan bertaubat kepadamu. Sekali lagi jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.